Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Nurmi Lestari. Saya dari kelas 5D, NIM saya 2203110318. Baik, jadi model yang sering digunakan untuk pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yaitu model pembelajaran inquiry, yang dimana di sini siswa akan dilatih untuk berpikir kritis dan belajar menggali informasi atau data yang terjadi pada peristiwa sejarah atau masa lalu. Nah, jadi di sini bisa dibilang untuk model pembelajaran inquiry ini maka siswa akan lebih aktif dalam mencari informasi, mengolah data atau jadi manfaat daring dalam era digital sekarang itu yang dimana siswa itu lebih mudah mengakses materi yang lebih luas. Contoh, guru mengakses berbagai sumber materi yang lebih beragam dan terkini, seperti video, artikel, jurnal. Nah, ini jadinya hal ini memperkaya pembelajar IPS dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa. Terus kedua, pembelajaran interaktif. Nah, dengan menggunakan platform diskusi daring, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, yang dimana siswa bisa berdiskusi berbagai ide dan bertanya-tanya secara real time, yang meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran tersebut. Nah, jadi asesmen formatif dapat terlihat ketika guru memberikan tugas atau kegiatan yang memantau kemajuan siswa, seperti diskusi kelas yang mendalam untuk mengeksplorasi pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila. Terus memberikan gambar tentang pemahaman mereka terhadap materi selama pembelajaran berlangsung. Sedangkan asesmen sumatif membantu guru untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen sumatif memberikan gambaran apakah siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran tersebut yang telah ditetapkan, seperti menguasai dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, mengevaluasi efektivitas pembelajaran, hasil asesmen sumatif memberi gambaran apakah metode dan materi yang diajarkan selama pembelajaran efektif atau tidak. Nah, jadi yang pertama itu memberikan dukungan emosional dan motivasi, yang dimana peran orang tua dapat memberikan dukungan emosional kepada anak untuk mendorong menyelesaikan tugas dan memastikan anak tetap termotivasi untuk belajar. Terus yang kedua, membantu mengumpulkan data dan sumber belajar, yang dimana peran orang tua itu sangat penting di sini, yang dimana memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang topik yang sedang dipelajari, seperti sejarah lokal, budaya, ataupun nilai-nilai Pancasila. Terus yang terakhir, mendorong diskusi dan refleksi di rumah. Jadi peran orang tua dapat memfasilitasi diskusi di rumah mengenai tema-tema yang diajarkan di sekolah. Nah, seperti pentingnya persatuan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Nah, jadi yang pertama itu memberikan dukungan emosional dan motivasi, yang dimana peran orang tua dapat memberikan dukungan emosional kepada anak untuk mendorong menyelesaikan tugas dan memastikan anak tetap termotivasi untuk belajar. Terus yang kedua, membantu mengumpulkan data dan sumber belajar, yang dimana peran orang tua itu sangat penting di sini, yang dimana memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang topik yang sedang dipelajari, seperti sejarah lokal, budaya, ataupun nilai-nilai Pancasila. Terus yang terakhir, mendorong diskusi dan refleksi di rumah. Jadi peran orang tua dapat memfasilitasi diskusi di rumah mengenai tema-tema yang diajarkan di sekolah. Nah, seperti pentingnya persatuan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Nah, yang dimana strategi ini menyesuaikan dengan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat kemampuan siswa. Misalnya dengan memberikan materi dan berbagai bentuk visual, audio, atau kinestetik, agar semua siswa termasuk yang membutuhkan khusus dapat mengakses pembelajaran dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Mengapa ini sangat penting? Ya, ini sangat penting karena strategi ini memungkinkan siswa dengan berbagai kebutuhan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kekuatan mereka, sehingga memfasilitasi pemahaman dan keterlibatan yang lebih baik.